Yuhu, good day guys, balik lagi dengan gua Ahmad yang udah pasti di Banglo Channel. Nah, jadi pada hari ini gua bakal ngebahas satu keyboard dari Vortex series, yaitu Vortex series X Chido GT65 Alu version atau V65. Dan seperti biasa, gua bakal ngebahas keyboard ini secara detail dan menyeluruh, apakah keyboard ini worth it untuk dibeli atau enggak. So, pastikan aja kalian nonton video ini sampai habis dan jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe-nya supaya gua semakin semangat untuk membuat konten-konten seperti ini untuk kalian. Nah, tapi sebelum gua bahas full soal keyboard ini, pasti di antara kalian ada yang merasa kalau keyboard ini kan Epomaker Chido V65 atau Final Keys V65 dan sebagainya. Dan yang perlu kalian tahu adalah si V65 ini tuh dibuat oleh sebuah brand atau maker yang namanya tuh Chido. Dan si Chido ini bisa dibilang mendistribusikan si V65 ini ke beberapa vendor lain. Contohnya seperti Epomaker, Final Key, dan khusus untuk region Indonesia, keyboard ini dibawa oleh Vortex series. Jadi kalau dibilang, ini mah Epomaker Chido V65 atau Final Key V65, ya menurut gua itu merupakan sebuah pernyataan yang kurang tepat karena keyboard ini dibawanya sama Vortex series gitu. Nah, jadi itu sedikit informasi aja buat kalian kalau kalian penasaran sebenarnya ini tuh keyboard apa. Nah, lanjut kita bahas soal keyboard ini. Jadi keyboard ini adalah keyboard yang bahannya tuh full aluminium, punya mounting gasket mount, wireless Bluetooth, dan juga mempunyai kapabilitas untuk VIA. Yang dimana Vortex series menjual keyboard ini di harga Rp1.450.000 secara barebone. Jadi kalian harus beli switch dan juga keycapsnya secara terpisah. Nah, yang pertama mungkin gue bakal nunjukin dulu apa aja yang bakal kalian dapet nih kalau kalian beli keyboard ini. Nah, yang pertama kalian bakal dapetin 2-in-1 puller, kunci L untuk membuka board di case-nya, kabel Type-C yang udah braided, spare untuk rubber fit, manual book, dan terakhir adalah keyboardnya itu sendiri. Lanjut, yang pertama yang mau gue bahas soal keyboard ini adalah tentang kapabilitas wirelessnya. Nah, jadi gue sempat dengar isu soal keyboard alu dan wireless itu tidak bagus karena nanti sinyalnya bakal keganggu karena keyboardnya aluminium. Dan dari keyboard ini bisa gue kasih tahu ke kalian kalau kabar ini tuh hanyalah mitos. Karena gue udah nyobain keyboard ini dengan koneksi wirelessnya, dan gue nggak menemukan masalah sama sekali. Dan kalau kita balik lagi ke beberapa tahun lalu, sebenarnya keyboard custom alu wireless itu sebenarnya udah pernah ada guys. Contohnya kayak Unigo 66. Itu adalah keyboard split ortho alu wireless dan connect ke PC-nya juga menggunakan wireless. Itu juga udah aman. Dan ada keyboard juga yang namanya Skok Reboot. Itu juga udah wireless. Dan masih ada beberapa keyboard lainnya yang menggunakan alu case dan koneksi wireless. Jadi bisa dibilang kabar soal alu case dan wireless itu hanyalah mitos. Dan di keyboard ini gue udah nyobain koneksi wirelessnya, cuman gue nggak nemuin keyboard ini menggunakan Bluetooth versi berapa. Cuman di sini mereka bisa connect maksimal di 3 device sekaligus. Dan selain itu keyboard ini juga nggak support koneksi wireless 2,4 GHz dongle. Karena salah satu alasannya setahu gue si VIA-nya sendiri itu belum mempunyai kapabilitas untuk koneksi 2,4 GHz-nya itu. Jadi kalau mereka ingin menggunakan wireless 2,4 GHz, solusinya adalah mereka harus menggunakan firmware-nya sendiri dan tidak menggunakan VIA. Dan secara fungsional itu cukup basic seperti kebanyakan keyboard yang udah pernah rilis sebelum-sebelumnya. Oke lanjut, jadi untuk nyalain keyboard ini, posisi switch-nya itu ada di bagian dekat USB port yang ada di bagian sisi kanan atas. Dan di sini nggak ada keterangan on off-nya ya sama sekali. Jadi di awal-awal gue juga sempat kebingungan yang mana on dan yang mana off-nya. Dan selain itu untuk kapasitas baterainya dia menggunakan baterai 3000 mAh. Dan karena berhubung keyboard ini baru aja gue pakai, jadi di sini gue belum bisa ngasih tahu ke kalian kira-kira baterai life-nya itu tahan seberapa lama. Cuman menurut pengetahuan gue, biasanya keyboard-keyboard yang support dengan KMK atau VIA itu biasanya tuh lebih boros baterai. Mungkin selama beberapa minggu ke depan gue bakal pakai keyboard ini dan nanti gue bakal update di deskripsi video atau mungkin di Instagram gue. Jadi kalian bisa follow juga Instagram gue di @ahmadsulaimanrafiq kalau kalian penasaran dengan baterai life-nya. Dan untuk pakai si softwarenya ini cukup mudah, kalian tinggal download aja softwarenya di Can I Use VIA.
Dan setelah itu kalian tinggal download aja JSON filenya si Chido V65 di website resminya. Dan setelah itu kalian tinggal import keymapnya aja dan udah deh, VIA-nya udah bisa kalian pakai. Dan di software VIA ini seperti biasa kalian bisa remapping semua button dan function layer-nya ini banyak banget. Bahkan bisa setting makro dan segala macam. Tapi di sini gua nggak bisa jelasin satu persatu fitur yang dimiliki softwarenya ini karena akan memakan waktu dan videonya jadi kepanjangan banget. Untuk layoutnya sendiri, keyboard ini menggunakan layout 65% yang standar dengan tambahan knob di sisi kanan atasnya, yang dimana yang gue maksud standar itu, jadi keyboard ini menggunakan bottom row yang space-nya menggunakan ukuran 6,25U, dan bottom row sebelah kanannya itu menggunakan ukuran 1,25U standar. Dan jujur aja gue lebih senang layout yang seperti ini ketimbang layout yang menggunakan ukuran 1U untuk bottom row-nya. Oke, lanjut untuk build-nya. Untuk bahannya sendiri, keyboard ini menggunakan bahan full alu bagian top dan juga bottom case-nya. Dan secara build, case-nya ini mengingatkan gue dengan alu case yang ada di Zoom 65. Ya, meskipun gue nggak pernah review keyboard itu, tapi seenggaknya gue udah pernah nyobain juga keyboardnya tuh kayak gimana. Jadi alu case-nya ini mirip-mirip, yang dimana alunya itu alu yang mempunyai tekstur gitu dan agak kasar. Berbeda dengan yang ada di Keychron Q series yang case-nya cenderung agak halus. Dan selanjutnya untuk desainnya sendiri, di bagian bawah dan juga atasnya kayak ada semacam desain yang nggak rata gitu, biar kelihatan nggak polos-polos banget. Lalu bagian side profile-nya dibikin agak melengkung gitu biar kita lebih gampang untuk handling si keyboardnya. Lalu di bagian bottom case-nya sendiri, dia ada dikasih semacam garis-garis gitu, dan dikasih logo Chido V65 yang berwarna silver. Dan secara desain sih, ini gue cukup suka karena berkesan cukup minimalis, tapi nggak polos-polos banget. Oke, jadi langsung aja gue akan bahas soal daleman dari keyboard ini, dan yang agak gue sesalkan dari keyboard ini adalah cara ngebongkarnya. Jadi cara untuk ngebongkar keyboard ini adalah kita tuh harus ngebuka rubber feet-nya terlebih dahulu agar kita bisa mengakses screw hole-nya itu yang posisinya ada di bawah rubber feet-nya yang dilem. Dan jujur gue juga nggak ngerti kenapa mereka melakukan hal ini. Mungkin tujuannya biar tampak screwless, tapi kalau misalnya cara yang mereka ambil seperti itu, resikonya adalah setiap kali kita ngebongkar keyboard ini, berarti kita memberikan chance untuk si lem dari rubber feet-nya itu jadi melemah. Dan meskipun mereka ada ngasih spare untuk rubber feet lagi, tapi menurut gua ini bukan solusi terbaik yang bisa mereka lakukan. Karena sebenarnya ada cara lain yang lebih pintar yang harusnya bisa mereka lakukan untuk bikin keyboard ini kelihatan screwless tanpa harus mengorbankan si rubber feet-nya ini. Dan setelah semua skrunya dicabut, baru kita bisa mengakses bagian dalam dari keyboard ini. Dan untuk bahan plate-nya, keyboard ini menggunakan bahan polikarbonat. Lalu untuk bahan gasketnya itu dia menggunakan bahan poron. Dan untuk semua solusi akustiknya seperti case foam, platform, dan juga switch pad-nya itu mereka menggunakan bahan dari poron juga. Yang dimana platform dan juga case foam-nya itu bahannya tebel banget guys. Dan untuk platformnya sendiri sih sebenarnya nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah adalah case foam-nya itu ketebelan sampai di titik dimana kalau kita pakai case foam, gasket mount-nya itu nggak bisa duduk ke mounting point-nya dengan sempurna. Dan jadinya ngambang. Dan kalau misalnya ditutup semua, case foam-nya nanti bakal ngejiplak komponen dari si PCB-nya, yang jadinya bikin typing feel-nya itu jadi keras banget dan suaranya bakal jadi muted. Dan nanti bakal gue kasih denger nanti suaranya tuh kayak gimana. Jadi gue rekomendasikan ke kalian buat nggak usah make si case foam-nya ini, lebih baik dilepas aja biar dapetin typing feel yang lebih soft lagi dan juga tidak terkompres dan suaranya juga jadi lebih oke. Lalu keyboard ini juga menggunakan daughterboard di USB-C-nya. Lalu untuk stabilizernya sendiri, dia plate mount yang standar tapi udah di pre-loop, tapi di sini lubrikannya masih kurang konsisten. Coba kalian dengarkan ini. Ya meskipun begitu, stem dari keyboard ini juga udah rata, jadi kalian nggak perlu lakuin clipping lagi. Tapi sebenarnya kalau kalian mau pakai stabilizer PCB mount juga sebenarnya PCB-nya ini udah support. Cuman di sini karena plate-nya sendiri juga support sama stabilizer plate mount, jadi di sini gua saranin untuk kalian menggunakan stabilizer plate mount aja kalau kalian pengen ganti. Karena kalau misalnya kalian pengen ganti ke stabilizer PCB mount,
nanti bakal ada compatibility issue sama stabilizer PCB mount yang housingnya itu tebal. Lanjut untuk PCB-nya sendiri, keyboard ini udah mengimplementasikan hal yang hampir semua keyboard yang baru aja rilis itu udah punya. Contohnya seperti south facing, hot swap universal, dan punya knob. Tapi ini bukan sebuah kekurangan, tapi bukan juga sebuah kelebihan, melainkan udah semacam standar untuk keyboard-keyboard yang rilis di tahun ini ataupun tahun sebelumnya. Oke, jadi untuk build keyboard ini di sini gue menggunakan switch yang murah meriah aja, yaitu Gateron Pro Milky Yellow yang udah gue loop dan juga udah gue kasih film. Lalu untuk keycapsnya sendiri di sini gue pakai keycaps dari Noir Olive. Lalu untuk stepnya di sini gue pakai bawaannya aja, tapi udah gue tuning menggunakan kombinasi Kretox 205 dan juga Kelowna XHT BDZ. Dan misalkan kalau ditotalin mungkin harganya ada di kisaran 2.150.000-an. Tapi karena ini barebone, jadi terserah kalian mau build keyboard ini dengan harga yang lebih murah atau yang lebih mahal, ya itu terserah kalian. Dan kalau misalnya kalian penasaran dengan suaranya, silahkan kalian dengerin sendiri. Oke, yang terakhir kesimpulannya, jadi menurut gua keyboard ini emang udah nggak ada lawan. Karena untuk harga 1,4 belum ada keyboard yang bisa kasih kalian keyboard dengan alu case, gasket, wireless, dan juga support VIA gitu ya. Dan fitur-fitur lain kayak hot swap dan soft facing juga udah ada di keyboard ini. Karena keyboard yang seperti ini biasanya kalian dapetin di range harga 2-3 jutaan. Kayak Zoom 65 ataupun kayak QK65. Dan untuk kualitas alunya sendiri seperti yang gue bilang tadi, kalau kurang lebih dia nih kayak Zoom 65, dan untuk typing feel-nya sendiri keyboard ini tuh udah enak. Apalagi kalau kalian lepas saja case foam-nya yang tebel itu. Dan untuk akustiknya, meskipun keyboard ini bisa dibilang keyboard yang foamboard, tapi di sini suaranya tuh nggak foamboard banget. Karena masih bisa ngasih kita karakteristik atau ciri khas dari suara switch yang kita pakai. Dan untuk desainnya gue suka karena terlihat minimalis tapi nggak polos-polos banget. Dan yang paling penting dari keyboard ini, kalian nggak perlu ikut group buy atau bayar pajak dan ongkir yang mahal banget itu, karena kalian udah dibawain sama Vortex Series dengan harga yang lebih murah. Sisi negatif yang bisa gue highlight di sini tuh cuman posisi screw hole-nya aja yang di bawah rubber fit, yang berpotensi kalau kita lepas pasang nanti lemnya bakal melemah sendiri dan jadinya nggak bisa dipakai. Dan gue nggak tahu ini kenapa. Dan ya, secara overall sih keyboard ini udah oke, terutama harganya, dan juga gue cukup suka dengan keyboard ini. Jadi penilaian gue untuk keyboard ini tuh worth it buat dibeli. Dan seperti biasa, semua link bakal gue taruh di deskripsi video. So, jadi itu aja untuk video gue kali ini. Silahkan kalian like kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga untuk dukung gue dengan cara menekan tombol subscribe-nya, biar gue lebih semangat untuk membuat konten seperti ini lagi. So, thanks buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Gue Ahmad, pamit undur diri and see you.